Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya nih para pendengar hari ini? Bagaimana hari ini? Semoga lancar selalu dan sehat ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putu Amelia Patmajani dari kelas 11. Saya di sini sebagai partisipan lomba podcast sekaligus ikut memeriahkan rangkaian Piodalan Agung ke-21 yang dilaksanakan oleh Pura Agung Widya Mandala. Mungkin sebagian dari pendengar nih ada yang seangkatan atau seumuran, lalu mikir dan bertanya, kok bisa sih ikut lomba? Kenapa sih ikut lomba? Kok mau? Iya, jawabannya sederhana, karena saya suka berbicara atau bisa disebut bawel. Jadi pengen aja tuh nyalurin kesukaan dan bakat ini ke hal yang lebih bermanfaat. Saya itu suka ngomong banget. Sama siapa aja, bahkan nih dengan orang yang belum dikenal sekalipun. Di sekolah pun, saya dikenal oleh guru dan teman-teman saya sebagai orang yang lumayan gampang diajak bicara. Ngomong-ngomong soal sekolah nih, pernah nggak sih kalian jadi siswa atau siswi Hindu satu-satunya di sekolah? Saya merasakan itu sekarang. Kalau dulu, waktu SMP, siswa-siswi Hindunya masih lumayan. Kalau nggak salah, sekitar 6 orang. Lumayan banyak nggak sih? Tapi nih, waktu SMA, waktu pemerintah memperbolehkan rencana PTM atau pertemuan tatap muka, saya sedikit mengalami ketakutan dan banyak pemikiran saya kayak seperti, saya gimana ya kalau yang lain lagi ibadah, waktu pembelajaran agama saya harus kemana ya? Pertanyaan itu sering berlalu lalang di pikiran saya. Sebenarnya sih gak harus mikir gitu ya, tapi gimana ya, rasa takut pasti ada gak sih? Tapi tenang aja, pertanyaan dan pemikiran itu hilang saat saya masuk ke lingkungan sekolah. Satpam, guru, dan teman sekelas saya ramah-ramah. Mereka gak ada tuh yang berperilaku intoleran, jadi semuanya berteman akrab. Saya ngerasa nyaman banget di sekolah. Oh ya, ngomong-ngomong, saya kepikiran deh, kalau misalkan nih, orang di sekitar kita baik dalam arti saling menghargai, nggak perlu saling ngobrol pun kayaknya nyaman deh. Coba nih kalau kita berada di lingkungan orang yang berperilaku kurang baik atau saling berbalas perkataan yang tidak enak didengar, kita bakal gimana ya? Nggak bakal nyaman kayaknya deh, iya nggak sih? Berarti nih orang di sekitar kita juga bisa jadi alasan kita nyaman berada di suatu lingkungan, lokasi ataupun perkumpulan gak sih? Dari tadi ngomongin menghargai terus. Hindu juga punya ajaran mengenai toleransi. Nah bener banget, dari tadi saya ngomongin mengenai toleransi terus. Jadi karena udah keterusan, kita ngomongin toleransi aja kali ya. Dan mungkin kita bisa saling bertukar pikiran nih mengenai toleransi dalam ajaran agama Hindu. Ayo para pendengar, paham dan tahu apa aja nih ajaran mengenai saling menghargai? Bisa kali dibuka buku atau mbah Google-nya nih, biar kita sama-sama paham dan mengerti. Sekalian literasi guys. Mari kita membahas sedikit nih mengenai toleransi lewat ajaran agama Hindu. Saya di sini memilih 3 ajaran nih. Tetap dengerin ya, kapan lagi kan lihat YouTube dan sekalian belajar sedikit. Pertama nih, ada Wasudewa Kutumbakam. Saya mengambil pengertian ini dari nama Hatha Bumi Gauran, bahwa Wasudewa Kutumbakam ini berasal dari bahasa Sanskerta. Wasuda berarti bumi, Iwa berarti adalah atau sebagai, Kutumbakam berarti keluarga. Yang berarti arti lengkapnya bahwa seluruh dunia atau bumi ini adalah satu keluarga tunggal atau bersaudara tanpa adanya perbedaan dalam agama, ras, suku, bahasa, dan adat istiadat. Wasudewa Kutumbakam disebutkan dalam beberapa kitab suci Hindu, seperti dalam Mahaupanisad dan Hitopadesh. Ayam badurayam neti ganana lahu cetasam udara caritanam tu Wasudewa Kutumbakam. Artinya,
Pemikiran hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran dari orang yang berpikiran sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Maha-Upanishad Sloka 6 bait 72. Gimana nih para pendengar, udah mulai sedikit paham belum mengenai toleransi dari ajaran Wasudewa Kutumbakam ini? Kelihatan jelas sekali ya dari artinya, kita udah bisa sadar dan ngerti gimana tegasnya dikatakan bahwa kita itu semuanya bersaudara. Saya, Anda, bahkan tetangga Anda sekalipun itu saudara. Ngomong-ngomong, lanjut nggak nih? Lanjut! Selanjutnya, ini adalah ajaran yang memiliki arti ia adalah kamu. Apa nih kira-kira? Ada yang tahu nggak nih? Udah pada sering denger kan ya mengenai Tatuamasi? Udah pada sering denger, berarti paham dong mengenai Tatuamasi. Kalian tim yang mana nih? Tahu dan paham, tahu aja, atau masih belum tahu? Kayak, aduh familiar, tapi apa ya? Nggak apa-apa, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai ajaran Tatuamasi. Buat yang udah tahu, dengerin lagi ya biar makin paham. Sekalian, viewers itu berguna. Jadi ayo lanjutin dengerin podcast ini sampai selesai. Sekalian guys, bantu-bantu. Pengertian mengenai Tatuamasi saya dapat dari disebut.buleleng. Jadi nih, Tatuamasi itu terdiri dari kata tat yang berarti iya, tuam yang berarti kamu, asi yang berarti adalah. Sama kayak yang tadi saya sudah sebutin nih. Jadi arti dari Tatuamasi sendiri yaitu ia adalah kamu. Berarti sama aja seperti saya adalah Anda. Artinya semua makhluk itu sama. Dengan kata lain ya, kita harus membantu orang lain dan diri sendiri. Juga menghargai orang lain dan diri kita sendiri. Kenapa? Karena jika kita berbuat semena-mena atau menyakiti orang lain, berarti kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Penjelasan yang lebih sederhananya lagi, bayangin nih, kalian lagi nonton drama percintaan. Terus salah satu tokohnya bilang, kalau kamu sakit, hati aku juga sakit. Mirip ya kayak gitu. Kalau Anda belum bisa menghargai orang lain, berarti Anda belum bisa menghargai diri Anda sendiri. Sampai penjelasan kedua nih, berarti tinggal satu lagi. Kita langsung aja ya kayaknya ke penjelasan ketiga. Oke, next ada Trihitakarana. Pada tahu nggak nih? Kalau saya sih kayaknya udah nggak asing lagi. Soalnya kalau dengar kata Trihitakarana, saya langsung inget ke lagu ciptaannya Pak Putu Wira. Para pendengar nih yang tahu, boleh dong kepo tahu dari mana? Dari sekolah agama, dari materi Dharma Wacana, dari lagu mungkin seperti saya, atau dari orang lain, dan mungkin dari cara yang lebih unik nih. Sama seperti sebelumnya, untuk pengertiannya, saya ambil dari disebut.buleleng. Trihitakarana berasal dari bahasa Sanskerta dengan tri yang berarti tiga, hita yang berarti kebahagiaan atau sejahtera, karana yang berarti sebab atau penyebab. Jadi Trihitakarana adalah tiga penyebab kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu bersumber pada keharmonisan tiga hubungan, yaitu menjalin hubungan dengan Tuhan atau pariyangan, menjalin hubungan baik dengan sesama manusia atau pawongan, dan menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan atau alam atau palemahan. Dari penjelasan ini, saya yakin kita semua paham bagaimana pentingnya untuk menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, sesama kita, dan lingkungan guna untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup. Udah makin yakin belum nih bahwa ternyata sepenting itu ajaran ini dan untuk diterapkan tentunya.
Gimana nih para pendengar, makin paham gak nih? Atau malah jadi bosan? Oh iya, sadar gak sih kalau dari ketiga ajaran itu memiliki inti yang sama? Sama-sama mengajarkan dan menuntun kita untuk memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita dengan tidak membedakan dan saling menghargai. Tapi menghargai itu susah tahu. Saya sih lebih ke jujur, Kak, bukannya tidak menghargai. Iya benar, menghargai itu susah banget. Jujur, saya sadar nih ngomong, ngasih tahu atau bahkan ngajak untuk menghargai aja gampang. Tapi kan pas diterapin susahnya kayak melebihi ujian. Kadang ya kita itu terlalu jujur juga. Maksudnya nih bukan gak boleh jujur, tapi lebih ke membahas sesuatu yang bukan ranah kita. Terus harus gimana dong? Para pendengar tahu nggak nih mengenai Trikaya Pariwisuda? Kayaknya udah nggak asing ya kan? Kenapa saya nyebutin ajaran susila yang satu ini? Karena ajaran ini bisa kita jadikan pedoman untuk lebih menghargai dan menjaga sikap kita loh. Trikaya Parisuda sendiri artinya 3 kerangka dasar agama Hindu. Bagiannya itu ada manacika, wacika, dan kaika. Berpikir, berbuat, dan berkata yang baik. Sampai di sini udah menyadari sesuatu belum? Mari saya jelaskan sedikit. Perhatian saya sangat tertuju pada bagian manacika atau berpikir yang baik. Pernah gak sih kalian bertanya, kenapa berpikir yang disebutin duluan? Kenapa harus berpikir duluan? Saya nggak tahu sih apakah saya boleh berpikiran seperti itu, tapi pertanyaan itu sangat menjadi tanda tanya besar di kepala saya. Sampai saya memahaminya. Menurut pendapat saya, ya karena berpikir itu harus didahului. Oke, saya sadar alasan dan opini ini sedikit sederhana, tapi saya akan menjelaskan sedikit lebih panjang sebentar. Sebagian dari kita mungkin nggak tahu bahwa berpikir adalah proses yang membentuk representasi mental baru melalui transformasi informasi oleh interaksi kompleks dari atribusi mental yang mencakup pertimbangan, pengabstrakan, penalaran, penggambaran, pemecahan masalah logis, pembentukan konsep, kreativitas, dan kecerdasan. Singkatnya, dengan berpikir, otak kita sedang menelaah apa itu, kejadian apa, benda apa, dan apa yang harus kita lakukan. Dengan penjelasan ini saja, udah ketara banget ya gimana berpikir itu sepenting itu. Semua hal itu berasal dari pikiran. Bagaimana kita berpikir dan cara kita menilai sesuatu. Contohnya, jika Anda melihat suatu kejadian sebagai hal yang baik, bisa saja nih menurut saya kejadian itu buruk dan saya mencoba untuk menjauhi diri dari kejadian itu. Pemikiran itu yang akan mendasari kita untuk melakukan atau mengambil suatu tindakan mengenai suatu hal. Ini sebabnya kita harus berpikiran yang baik. Karena jika tidak, dampak yang ditimbulkan mungkin tidak hanya kepada orang lain, bisa juga ke diri kita sendiri. Mulailah untuk mencoba menghargai orang lain dan diri sendiri, mungkin dari orang terdekat Anda. Kita semua itu sama, tidak ada perbedaan dalam hal agama, ras, kebudayaan, atau bahkan kebiasaan hidup. Jalinlah hubungan yang baik di dalam segala hal. Jangan lupa untuk memikirkan dampak yang akan ditimbulkan. Ingat untuk berpikir dahulu sebelum bertindak ya. Semoga obrolan kita tadi bisa membekas dan membuat para pendengar paham ya. Ingat untuk menerapkannya juga di lingkungan sekitar Anda. Oh ya, ngomong-ngomong, tidak keluar rumah saat merasa sedang tidak sehat juga salah satu cara menghargai di masa pandemi ini loh. Tetap sehat selalu, jaga jarak, pakai masker jika ingin keluar, dan semoga kita bisa mengobrol lagi dan bahkan bertukar pikiran juga ya. Sampai jumpa di lain waktu. Om Santi 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 Om.
Podcast ini bekerja sama dengan ICHI, Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia.